Di video ini kita akan melihat bagaimana Wei Yi mengalahkan David Navara tanpa taktik brutal sedikit pun. Dia menang dengan permainan sederhana dan akurasinya mencapai 95%. Wei Yi yang memegang bedak putih memulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Setelah itu, gajah C5. Ini adalah varian Gyucho Piano. Wei Yi kemudian merespon dengan dorongan pion C3. Setelah kuda F6 menyerang pion, maka D3 menjaga pion, sekaligus mempersiapkan gajah petak gelap untuk menyerang. David Navara kemudian mendorong D6, mempersiapkan gajahnya untuk menyerang. Setelah gajah mempining kuda, maka pion mengusir gajah. Gajah mundur dan A5. Kemudian Wei Yi mengembangkan kuda B ke petak D2. Gajah mundur A7 dan pion A4. Setelah itu, menteri E7. Di posisi ini, Wei Yi rokade mengamankan rajanya. Lalu David Navara dengan agresif mendorong G5. Langkah ini adalah langkah provokatif. Pecatur agresif seringkali menukar kudanya, dan setelah pion makan kuda, gajah makan pion, dan kemudian kuda terkena pining. Akan tetapi, Wei Yi tidak mudah terprovokasi. Dia memilih gajahnya untuk mundur. Setelah itu, David Navara mendorong H5, persiapan untuk mengurung gajah. Di posisi ini, kita harus belajar dari Wei Yi. Apabila hal seperti ini terjadi, karena memang lumrah terjadi pada pembukaan Italia, maka doronglah pion H4. Selain gajah bisa mundur, kuda juga bisa menekan pion. David Navara lanjut mendorong G4. Kuda terancam lalu mundur ke petak E1. Dengan demikian, pertahanan putih tetap kokoh. Gajah untuk sementara berfungsi sebagai penjaga pertahanan. Permainan kemudian berlanjut. David Navara memutuskan untuk rokade di sayap raja pada posisi ini. Sebuah langkah yang sangat berbahaya bagi diri sendiri karena tidak ada pion-pion yang berada di depan raja. Permainan kemudian berlanjut. Wei Yi memainkan kudanya bermanuver ke petak C2. Setelah raja G7, benteng E1, permainan sederhana perlahan-lahan mengontrol lajur-lajur penting. Selain itu, dengan langkah ini, Wei Yi mengosongkan petak F1 untuk kuda. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda mundur G8, persiapan mendorong F5. Dijawab dengan kuda F1. Setelah F5, pertukaran pion terjadi. Dengan demikian, menteri terkena shadowing. David Navara tidak buru-buru mengambil pion. Terlebih dahulu dia mengembangkan kudanya ke petak K6. Lalu, kuda menjaga pion. Kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda. Sampai di posisi ini, material masih seimbang. Di posisi ini, Wei Yi lanjut mendorong D4. Pion tidak bisa makan pion karena menteri akan jatuh. David Navara kemudian terjatuh dalam kesalahan. Gajah makan kuda. Setelah itu, menteri makan gajah. Hal ini membuat petak-petak terang berada pada penguasaan putih dan pengawasan putih seluruhnya. Kehilangan gajah petak terang membuat hitam tidak punya perwira yang menekan pertahanan putih. Dan di sisi lain, kehilangan gajah petak terang membuat putih mendominasi pertahanan hitam. Permainan kemudian berlanjut dengan menteri F6, bersiap makan pion. Di posisi ini,
Wei Yi menempatkan bentengnya di petak E4, bersiap untuk menyusun benteng. David Navara kemudian mengambil pion, dan Wei Yi tidak mengambil pion. Dia melihat lajur E menjadi terbuka, oleh karena itu benteng yang lain ditempatkan di petak E1. Dengan demikian, Wei Yi menguasai lajur terbuka, sebuah prinsip yang sangat sederhana namun mematikan. David Navara kemudian lanjut mengambil pion, dan dia telah unggul 2 pion. Di posisi ini, Wei Yi memakan pion. Meskipun tertinggal 1 pion, dia menguasai lajur E. Selain itu, gajah hitam betul-betul pasif, dan begitu pun dengan kuda hitam. David Navara lanjut menempatkan menterinya di petak F5, dan gajah mundur, memberikan shadowing pada menteri. Setelah menteri ke petak D5, benteng E6, memberikan kontrol pada baris ke-6. Di posisi ini, David Navara mengadu benteng. Benteng makan benteng, raja makan benteng. Kemudian, menteri D2 mengincar petak H6. Oleh karena itu, raja mundur. Selanjutnya, Wei Yi ingin menyerang raja. Akan tetapi, menteri masih memberikan pengawasan pada petak G5. Oleh karena itu, terlebih dahulu Wei Yi menyerang menteri. Ini langsung dijawab dengan menteri C5, mempertahankan pengawasan pada baris kelima. Hal ini ternyata menyebabkan petak E6 kehilangan pengawasan. Oleh karena itu, Wei Yi langsung menempatkan bentengnya pada baris ke-6. Raja terkurung secara perlahan-lahan. David Navara yang perwira-perwiranya sangat pasif kemudian berupaya untuk mengaktifkan benteng ke petak H8. Namun, dengan langkah menteri F4, David Navara langsung menyerah. Posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Apabila permainan dilanjutkan, misalnya dengan mendorong B5, maka benteng G6, skak, raja lari, menteri H6, skakmat. Dan jika benteng ke petak F8 menyerang menteri misalnya, maka menteri H6 skak. Setelah raja lari, menteri H7, lagi-lagi skakmat akan terjadi. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini hanyalah memperlambat terjadinya skakmat. Dimulai dengan pengorbanan menteri makan pion, skak. Setelah gajah makan menteri, gajah makan gajah, menteri makan gajah. Apabila benteng ke petak C8, maka benteng G6 skak, raja H7, menteri F7 skak, raja H8, menteri G7 skakmat.